must tuck her ears. I don't know what happened. Halo semua, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. Kamu pasti tahu kan, permainan-permainan setan yang lengkap hubungannya dengan dunia mistis dan horor, macam Jaya Langkung atau Ouija, tentu saja kebanyakan dari kita yang awam enggan untuk mencobanya, karena tidak ingin mengalami kejadian-kejadian yang menakutkan. Tapi, bagaimana jika dunia mistis itu mulai merambah ke permainan yang lebih modern seperti video game? Yang suka memainkannya bakal kaget setengah mati pasti ya. Dikira game RPG macam Final Fantasy, gak taunya kayak gini. Bersama aku Ratri Larasati, langsung aja yuk kita mulai kisah-kisah game yang membawa petaka. Yang pertama adalah Stay Alive. Film pertama menceritakan tentang sebuah video game horor yang membuat siapapun yang memainkannya bakal meninggal dengan cara yang sama ketika karakter yang dia mainkan mati di game tersebut. Cerita diawali ketika Hutch mendatangi pemakaman teman dekatnya, Loomis. Di sana, dia bertemu Abigail yang ternyata juga teman dekat Loomis. Hutch juga diberikan barang-barang peninggalan Loomis, seperti foto dan video game. Di malam harinya, Hutch mengajak teman-temannya bersama bos kantornya untuk bermain game berjudul Stay Alive yang baru didapat dari Loomis. Awal dari game itu menunjukkan cutscene dari sebuah buku bertuliskan The Prayer of Elizabeth. Pin, teman Hutch, mengira jika cutscene ini bisa di-skip. Namun ternyata cutscene baru berjalan ketika mereka membaca tulisan buku itu. Come to me, clouds. May you rise as an evil storm born to rip them open. Let the cover of night bear witness and destroy those who resist. Ketika sedang asyik bermain, ternyata bosnya Hutch bernama Miller terpisah dan menuju ruang rahasia. Di sana, ternyata karakter game dia mati tertusuk oleh wanita berbaju merah. Ketika mereka semua menyudahi bermain game, Miller yang sedang sendirian di gedung kantor merasa jika pintu ruangannya selalu terbuka sendiri. Ketika mengecek ke dalam, ternyata nggak ada siapa-siapa di sana. Dan anehnya, stick controller dia tiba-tiba bergetar sendiri dan ketika Miller mengecek stick itu, Miller ternyata meninggal dengan posisi dan dengan luka yang sama ketika dia mati dalam game itu. Hutch yang melihat itu berteori jika kematian Miller dan Loomis ini karena mereka memainkan game Stay Alive. Sayangnya, ketika Hutch mengobrol dengan teman-temannya, Pin malah sedang jalan-jalan mengendarai mobilnya, yang mengakibatkan dia panik setengah mati ketika mobilnya mogok di tengah jalan. Hutch dan teman-temannya mencoba untuk menyusul Pin, tapi sayangnya Pin meninggal karena tertabrak kereta kencana, sama seperti yang ada di dalam game itu. Wah, kira-kira bagaimana ya Hutch dan teman-temannya yang tersisa mencoba untuk mengalahkan game itu? Aduh, gak kebayang deh susahnya buat gak mati. Kalau kamu penasaran sama ending film ini, kamu bisa langsung nonton filmnya yang berjudul Stay Alive. Lanjut ke film kedua, yaitu Choose or Die. Film ini bercerita tentang kehidupan seorang mahasiswi pekerja keras yang datar berubah menjadi penuh teror setelah dirinya memainkan video game retro yang ditemukan oleh temannya.
Film ini dimulai dengan seorang bapak yang sembunyi dari istri dan anaknya yang sedang bertengkar. Dia pun tertarik pada game yang berjudul Cursor. Reality is Curse. Saat memainkannya, dia mengalami kejadian-kejadian janggal dan semua pilihan dalam game muncul pada dunia nyata. Sampai dia diberikan pilihan antara telinga istrinya atau lidah anaknya. Sang pria pun tidak memilih apa-apa karena merasa ini semua hanya omong kosong. Namun tiba-tiba dia mendengar suara yang berisik di kepalanya. Dan saat dia kembali ke tempat istri dan anaknya, dia mendapati bahwa sang istri tanpa sadar sudah memotong lidah sang anak. I don't know what happened. Scene berganti pada seorang gadis bernama Kayla yang sedang bekerja sebagai cleaning service di sebuah perusahaan bernama Kismet. Sepulang dari kerja, Kayla mengunjungi temannya yang bernama Isaac. Di sana, ia menemukan game Cursor yang menawarkan hadiah berupa uang $125.000 bagi siapa yang bisa menyelesaikan game tersebut. Merasa ini cara yang mudah untuk mendapatkan uang, besok harinya Kayla pergi ke sebuah kafe dan mulai memainkan gamenya. Semua terlihat baik-baik saja di awal permainan, hingga muncullah pertanyaan yang membuat pegawai kafe tersebut memecahkan pecahan gelas. Melihat itu, Kayla berusaha menolongnya, namun dihalangi oleh pemilik kafe. It hurts. Stop! I can't. No. Help her, we have to help you. Beberapa hari kemudian saat Kayla bekerja, tiba-tiba layar komputer nyala dan memunculkan game Cursor dengan tingkatan level yang lebih tinggi. Di saat yang bersamaan, sang ibu menelponnya dan berkata bahwa ada segerombolan tikus yang menyerangnya. Di saat itu, muncullah pilihan yang membuat Kayla harus menyelamatkan ibunya. Untungnya, sang ibu selamat, walaupun harus lompat dari jendela apartemen mereka. Saat Kayla melihat kembali ke dalam layar, muncul tulisan di mana level selanjutnya akan muncul pada jam yang sama di keesokan harinya. Merasa takut, Kayla pun meminta tolong Isaac untuk membantunya menghentikan game ini. Namun, apa yang mereka temukan merupakan sesuatu yang tidak bisa berhenti begitu saja. Choose, Caleb. No, we should. This is. No, stop. Kira-kira bisakah Kayla menghentikan game ini? Ataukah ada pemain lain yang akan menuntaskannya? Buat kalian, jangan asal tergiur sama hadiah yang jumlah uangnya bombastis. Salah-salah, kalian malah akan diteror seperti karakter di film ini. Kalian yang penasaran gimana kelanjutannya, bisa langsung cari filmnya dengan judul Choose or Die. Lanjut ke film terakhir, yaitu Truth or Dare. Film ini bercerita tentang sebuah permainan Truth or Dare yang tampaknya tidak berbahaya menjadi mematikan ketika seseorang atau sesuatu mulai meneror dan menghukum orang-orang yang berbohong atau menolak melakukan tantangan. Seorang gadis bernama Olivia diajak oleh teman-temannya untuk berlibur ke Meksiko. Awalnya Olivia hendak menolak, namun setelah diyakinkan oleh temannya yang bernama Marky, akhirnya ia mengiyakan ajakan temannya itu. Tidak hanya berdua, Olivia dan kelima temannya langsung berangkat ke Meksiko. Di sana, Olivia kerap mengabadikan momen-momen indah bersama teman-temannya. Hingga pada malam terakhir liburan, mereka tidak ingin berakhir begitu saja dan memutuskan untuk mencari kegiatan lain. Dan kebetulan di bar tempat mereka sedang berkumpul, ada seorang laki-laki bernama Carter yang mengajak mereka ke sebuah gereja lama yang sudah tidak digunakan lagi. Guys, let's go. Sesampainya di sana, Carter mengusulkan agar mereka memainkan permainan Truth or Dare. Awalnya teman-teman Olivia menertawakannya, namun akhirnya mereka tetap memainkan permainan itu.
Saat awal-awal game, Olivia mendapatkan pertanyaan yang sedikit membuatnya tidak nyaman. Namun suasana dapat kembali cair, hingga akhirnya saat giliran Carter, ia memilih Truth dan mengungkapkan alasan sebenarnya kenapa ia mengajak Olivia dan teman-temannya di sana, yaitu untuk menyelamatkan dirinya. Carter berkata bahwa permainan ini tidak akan selesai dan akan terus mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. It sounds insane, but the game is real. Once you're asked, you're in. Okay, wherever you go, whatever you do, it'll find you. Okay, don't tell the truth, or you die. Do the dare. Sepulangnya dari liburan itu, Olivia dan teman-temannya kerap mendapati gangguan mistis yang terus-terusan meminta mereka untuk memainkan Truth or Dare. Dan jika mereka menolak untuk memainkannya, maka mereka akan mati. Sudah banyak teman dari Olivia yang meninggal akibat permainan terkutuk ini, sehingga mau tidak mau Olivia, Lucas, dan Marky mencari cara untuk menghentikannya. Namun, iblis yang mereka hadapi ternyata jauh lebih pintar dari dugaan mereka. How do we get out of this game alive? You can't. Carter was the only one who could stop this. So now the game won't end until all the players are dead. Wah, kira-kira bagaimana ya kelanjutannya? Bisakah mereka menghentikan permainan iblis ini? Kalau kamu penasaran sama ending film ini, kamu bisa langsung nonton filmnya berjudul Truth or Dare. Oke sobat, itulah film-film horor yang menceritakan tentang permainan-permainan mistis yang tidak kita kira. Nah, kira-kira film horor apa lagi ya yang lebih seram? Jangan lupa tulis komentar di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa.